yang memperjuangkan, mensyiarkan agama Islam di bumi Indonesia tercinta. Warisan kedua, negara besar dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, adat istiadat, dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Negara ini kita dapat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, melalui wasilah perjuangan para pahlawan perebut kemerdekaan, perintis, penggagas, pendiri negara kesatuan Republik. Dua-duanya harus kita jaga. Maka mencintai agama hukumnya wajib, mencintai negara dan tanah air hukumnya wajib. Wajib hukumnya bagi kita mencintai agama, wajib hukumnya bagi kita mencintai bangsa dan tanah air. Mari kita belajar dari banyak negara di Timur Tengah. Ini kenapa para perintis dan pendiri bangsa ini tidak menjadikan Indonesia ini sebagai negara agama, tapi negara kesatuan. Tidak menjadikan Indonesia ini sebagai Darul Islam, negara Islam, enggak, tapi Darul Ahdi, negara kesepakatan. Bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan yang mayoritas penduduknya beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pendiri bangsa ini orang-orang alim, alamah yang wawasannya jauh ke depan, sudah bisa membaca jauh ke depan. Andaikan Indonesia ini dibikin negara Islam, tidak menutup kemungkinan kalau nasibnya seperti Suriah, seperti Irak. Nah, aku gak meden-medeni loh ya. Modelmu kok kaya wedi ngono. Loh, negara-negara Timur Tengah yang mayoritas negara Islam itu fahamnya ya rata-rata ahlu sunnah. Apa bedanya dengan Indonesia? Gini para jamaah ya, kalau di Timur Tengah sana ditanamkan kuat kecintaan kepada agama, tapi tidak ditanamkan kuat kecintaan kepada negara dan tanah air, sehingga beda faham sedikit, cekcok, pecah pertempuran, bahkan pertumpahan darah. Halo? Ini didengerin apa enggak sih? Oh iya. Terus relasi antara ulama dengan umat itu hanya seputar ilmiah dan dakwah saja. Kalau di Indonesia beda. Antara ulama dengan umat itu relasinya bukan hanya seputar dakwah, bukan hanya seputar ilmiah, tapi ada nilai riayatul ijtimaiyah, kepemimpinan sosial. Masyarakat di Indonesia nggak pernah lepas dari yang namanya ulama. Seluruh aspek kehidupan bersentuhan dengan ulama. Seluruh aspek kehidupan yang dijalani masyarakat Indonesia membutuhkan ulama. Sakit moro kiai, ada yang meninggal ke kiai, mau mantu ke kiai, betul? Oh, bojone meteng nang kiai yo. Padahal kiai ra melu apa-apa lho. Lah karena di sana seperti itu, maka mudah terjadi pertumpahan darah, bentar-bentar bom, bentar-bentar bom, bentar-bentar bom. Di kita kan alhamdulillah bisa guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman, bahkan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Seluruh dunia ini yang paling nikmat, paling indah adalah di Indonesia ini. Gak ada negara sebebas Indonesia dalam menjalankan peribadatan. Nyon ngapunten nggih, sampai di Saudi Arabia mau bikin pengajian acara kayak gini nggak ada. Kalau di kok panas, iya pancen panas ngono ya. Tak pikir utekmu sing panas. Ya kalau di kita yang sampai nutup jalan raya. Halo. Wah, mau bikin acara pengajian model kayak apa? Bebas di sini, saenak-enake. Ini diiri oleh banyak negara, macam-macam suku, macam-macam adat budaya, bahkan macam-macam agama. Kok bisa guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman, dibingkai dengan Bhinneka Tunggal.
Loh, ini banyak yang Indonesia ini banyak yang iri. Indonesia ini kaya raya, diincar oleh banyak pihak. Lah untuk menghancurkan Indonesia caranya nggak dibombardir dengan kekuatan senjata, enggak. Gimana? Sesama ulama diadu, sesama habaib diadu, agar umat kehilangan kepercayaan kepada ulama. Ngono wis umat gak percaya nang kiai, umat gak percaya nang ulama. Akhirnya masyarakat bagaimana supaya tidak percaya sama pemerintah? Berita hoax disebar kemana-mana, ujaran kebencian, fitnah, provokasi disebar terus supaya rakyat ini kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Lewis ngono gampang dicintesi. Untungnya Indonesia ini punya garda penjaga dan pertahanan yang kuat bernama ulama, santri, bekerja sama dengan pemerintah, TNI dan Polri. Ini harus selalu kita pertahankan, jangan mudah dipecah belah oleh kekuatan apapun. Terkait dengan pilpres yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, betul banget. Ini tahun politik, pol-polan idik-idik. Ya, pilihan boleh berbeda, tapi pilih yang kenal-kenal saja. Jangan pilih orang asing. Kok kampanye tak antemi lambemu bisa. Saya mulai tadi juga namanya kampanye, memang tugas saya tiap hari kampanye, memang kampanye urusan ibadah, kampanye untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama, mencintai NKRI. Tugasku bendino. Orang kampanye ratakan kene bro aku. Oke, pilihan boleh berbeda, baju boleh berbeda, tapi yang terpenting kerukunan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Pokoknya prinsip ya, wis ngerti kabeh. Lana capresuna walakum capresukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu. Saya yakin penjenengan semua sudah punya pilihan dan sudah menentukan pilihan. Kalau sudah menentukan pilihan, sulit untuk digoyahkan. Dipengaruhi kayak apa? Nggak ngefek. Orang sekarang cerdas-cerdas. Dan kita harus yakin, untuk urusan negara, untuk urusan pemerintahan, beliau-beliau capres dan cawapres itulah kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri. Saya katakan beliau-beliau kader terbaik, buktinya yang terpilih lolos mencalonkan diri bukan pamanmu. Menurut. Maka nilai saya, beliau-beliau itu semua orang baik dan ingin mengabdikan diri untuk negeri. Pak Jokowi, saya sangat sudah terbukti berprestasi, saya sangat langkung-langkung Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya banget alim, alamah, faqih. Beliau cicit dari Syekh Nawawi Banten, putra ulama besar, luar biasa, alim, saya banget. Pak Prabowo, saya. Pak Sandi, saya. Sing elek cangkemmu. Lo sampean kok berani menjelek-jelekannya, berarti sampean kan merasa lebih baik. Oke, silakan kampanyekan pilihan sampean, kampanyekan programnya, kampanyekan kinerjanya, silakan. Tapi jangan menjelek-jelekan yang tidak sampean pilih. Ngono lho bro carane bro. Wes nyapa bahas tekan kono barang iki. Yo ngajak-ngajak kerukunan. Lah, terus kalau antara umat sudah dijauhkan dari ulama, rakyat dihilangkan kepercayaannya dari pemerintah, ini mudah dipecah belah. Maka terus harus kita pertahankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang satu dua, ulama mengislamkan Indonesia, para wali sukses tanpa peperangan, dan satu-satunya negara di dunia ini yang masuknya Islam dan agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang, hanya Indonesia. Ini catatan penting. Islam masuk ke Eropa melalui perang, ke Timur Tengah melalui perang, tapi ke Indonesia tidak, melalui akulturasi budaya, melalui pendekatan persuasif, pernikahan, perdagangan, silaturahim, tanpa konflik, tanpa perang. Ke Rusia perang, Islam masuk ke Spanyol perang. Loh, aku ngomong Rusia Spanyol Bapak dan Dongo. Lah apa sana itu Islam? Dulu mayoritas, sekarang aja minoritas. Islam lebih dulu masuk ke Spanyol, ke Rusia daripada ke Indonesia. Islam udah masuk ke Rusia, Spanyol abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Kalau Bapak Ibu dengar ada kiai nerangin hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari,
Sampean pikir Bukhari itu orang Sidarja? Hah? Itu orang Bukhara, orang Rusia. Imam Bukhari orang Rusia, perawi hadis. Bukhari Sidarja penjual nasi goreng. Yang ngaji nahwu Alfiyah Ibnu Malik itu bukan karangan orang Bojonegoro. Itu karangan orang Spanyol itu. Islam masuk Indonesia itu telat. Abad ke-14 pasca keruntuhan kerajaan Majapahit. Jadi masuknya Islam ke Indonesia ini telat. Makanya karakter orang Indonesia ini suka telat. Nah, kayak acara ini kan sesuai dengan undangan yang saya terima kan jam 7.30. Tapi yang mundur jam 9 baru naik. Ya kayak gini memang acara di Indonesia. Ya kalau nggak gini nggak orang Indonesia. Semakin telat semakin Indonesia. Apalagi kita yang berada di wilayah sini, waktunya kan pakai WIB, waktu insya Allah berubah. Sukses para wali diantaranya paham karakter dan kultur bangsa Indonesia yang beda dengan karakter dan kultur bangsa Arab. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Yang berbeda bukan syariatnya, yang berbeda bukan akidahnya, tapi adat dan gaya. Kalau syariatnya sama, akidahnya sama, adat dan gayanya yang berbeda. Faham? Faham? Bangsa Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kalau Indonesia kan mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kelenek. Kelenek itu ya sebangsa Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Wetan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Pojokan, Nyiroro Tengah, Mak Lampir, Nenek Balet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aketain absoin. Maka gaya berdakwah di Indonesia beda dengan gaya berdakwah di Arab. Beda negara, beda budaya, beda acara, beda gaya. Woi, woi, beda daerah, beda gaya. Ngapunten dijawab. Lain ladang, lain. Ayo nyaut, yang nyaut tak dongake rong dino maneh rezekine lancar. Ini rezeki semangate. Lain ladang, lain lubuk, lain ikannya seje desa mawa coro. Saya kalau ceramah di daerah Bojonegoro sana, ini kalau panitia ngasih suguhan minum nggak cuma kayak gini, lengkap. Kalau di sana lengkap, ya ada kopi, ada jahe, ada teh macem-macem lah, tinggal pilih. Itu lah di sini gayanya emang gini. Ya saya harus menghargai, emang sini gaya budaya. Loh, sorry ya. Lain acara tuh lo lain gaya. Ibu misalnya gaya ibu dalam berbusana itu beda acara beda gaya. Ibu misalnya sorry ya, tandur sama mendatangi resepsi pernikahan pakaiannya sama apa beda? Beda acara. Ayo coba sampean ke resepsi pernikahan pakai pakaian tandur, ini dianggap gila sampean. Orang bertamu silaturahim sama orang upacara itu gayanya beda. Tahu upacara bendera? Yang kenceng tahu upacara bendera? Ya seperti itu upacara bendera, gayanya seperti itu. Misalnya upacara bendera di Kabupaten Cilacap, di alun-alun, yang jadi inspektur upacara yang jabatannya paling tinggi Pak Bupati menjadi inspektur upacara. Di depan Pak Bupati ada komandan upacara, anggota Banser. Kalau upacara gayanya Banser harus berani bentak bupati. Komandan bupati dibentak Banser nggak boleh marah. Emang itu gayanya upacara. Banser harus berani. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Bupati nggak boleh marah. Pangkatmu apa? Bentak-bentak bupati. Nggak boleh marah. Kamu jadi apa? Berani banget bentak bupati. Nggak boleh. Bupati dibentak sama Banser itu santai ngejawabnya. Laksanakan. Ngomongnya cuma sedikit. Emang bupati itu nggak boleh ngomong banyak-banyak. Nggak pantas kalau ngomong terlalu banyak. Pantasnya bupati itu nyumbang. Beliau emang orang bijaksana betul. Jadi tahu kondisi.
2 kali saya ngisi acara di hari jadi Kabupaten Cilacap. Dulu yang pertama di Pendopo Kabupaten itu sambutannya juga singkat banget, singkat padat jelas. Ini cocok karo filosofiku. Kul huwaile kesuwen cocok. Pemimpin itu ya gitu, tahu kemauan rakyat. Rakyatku maunya begini, tak 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 itu. Makanya beliau layak untuk terpilih kembali periode berikutnya. Ini suara rakyat. Rakyat menang, bupati senang. Sembolan jargonnya kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang itu gayanya upacara. Loh, bupati udah ngomong santai loh. Laksanakan. Masih dibentak lagi sama Banser. Siap. Laksanakan. Harus gitu emang komandan. Nggak boleh dibilangin laksanakan. Insya Allah Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Ini bukan upacara. Nah, tapi nanti kalau sahabat-sahabat Bansur ini silaturahim, bertamu, sowan ke kediaman Pak Bupati, nggak boleh pakai gaya upacara. Misalnya mau bikin event, bikin acara, kan butuh dana, anggarannya kurang, akhirnya mengajukan proposal ke Pak Bupati. Sahabat Banser sowan, nggak boleh pakai gaya upacara. Kok nang pakai gaya upacara? Bupati, ini proposal, minta bantuan dana, nggak dikasih, antemi, nggak mulih gue bro. Ya kamu yang nyonyor, gitu loh. Ya harus pakai gaya namu. Mohon izin Bapak, kami menghadap. Ini kami sahabat Banser mau bikin event Bapak. Cuma kami kekurangan dana. Mohon dengan sangat bantuan dari Bapak. Ngono. Salaman itu anjuran. Tasofahu yadhabil hilan kulubikum. Berjabat tanganlah salamano. Ini dendam kesumat kebencian hilang dari dalam hati. Nah, gaya dalam salaman itu budaya. Beda daerah, beda negara, beda gaya. Kalau di kita kan salaman jabatannya kayak gini, jabatan ini biasa, jabatan ketemu Mbak, Kak Ade. Kalau santri ke kiai, anak ke orang tua, nyungkem kalau di Indonesia, cuk 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 ngono. Loh ya, kalau di Arab kan beda. Arab itu tangan ketemu tangan cek, terus pundak kanan tatapan del, pundak kiri tatapan del, rangkul-rangkulan, berpelukan terus gitu. Arab. Iran beda lagi. Iran itu kalau salaman ketemu tangan kiri pegang kepala. Tek. Nah, jari tangan kanan yang tengah yang paling gede ini ngetak bon-bonan ini, cetok. Ya enggak marah, ini penghormatan. Jadi ketemu lagi cek, cetok. Tangan kiri pegang kepala, cek, cetok. Dapat 100 orang budrek. Itu emang gaya. Kalau di Eropa beda lagi. Salamannya itu ya cipok-cipokan. Zaman pengen karo aku, ya moh aku. Berkah bagimu, musibah bagiku. Ayo coba Mas, coba sampean ketemu sama Pak Kapolsek, salaman pakai gaya Iran. Ayo, tanganmu kiri pegang kepala Pak Kapolsek, cek. Nah, yang tengah cetok. Remuk sampean. Apa salah salamannya? Enggak, yang salah gayanya. Paham? Bukan salah salamannya, salah gayanya. Mengucapkan salam itu beda acara, beda gaya. Ya kalau kita Assalamualaikum, itu ya. Waalaikumsalam Mbak. Penyanyi beda lagi gayanya mengucapkan salam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gaya penyanyi. Jadi nek tuh wawa banget. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi. Iki ayo gak pantes blas yo gaya ngono. Umpamane ceramah suaranya digede-gedeke. Assalamualaikum. Kalau santri ke kiai sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Luar biasa. Di Arab, kalau gaya Arab, salam itu pakai nada tinggi, suara lantang sambil mengangkat kedua tangan. Ketemu sama teman, Assalamualaikum ya akhi, Assalamualaikum. Ayo coba sampean ketemu kiai sepuh, salam gaya Arab. Ayo coba.
Mbah Yai, assalamualaikum. Orang ngira dijawab. Mbah Yai ini mikir, bocah iki edan mulai kapan? Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Maka kenapa dulu Amrozi dihukum mati, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gayanya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktekkan di Bali, resiko hukuman mati. Salah gaya, bro. Sampean urip no Indonesia, gayamu harus gaya Indonesia, jangan ke Eropa-Eropaan. Umur 9 tahun lebih nganggo rok mini, nganggo sepan sampai melaku ning ngene. Ketemu cah ngene-ngene iki dileboni orang-orang sampe. Makanya Islam di Indonesia itu nggak kenal radikalisme, nggak kenal ekstremisme, nggak kenal bom. Paling-paling kenalnya bos, bantuan operasional, aneh itu kenal. Izin Pak Kapolsek, saya itu kalau lagi ngaji di Mapolres, di Polda itu sering dicurhati sama teman-teman polisi. Pak Kiai, saya ini jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Udah ngerti mereka, yang mengamankan demo, yang menjaga demo kan kami para polisi. Lah mereka demo teriak-teriak baca takbir Allahu Akbar sambil melempari batu polisi, kayak lempar jumroh. Padahal lempar jumroh itu simbol lempar setan. Apa dikira polisi ini setan apa? Ya tak bilangin, nah, situ merasa jadi setan apa enggak? Kalau enggak ya nyantai. Polisinya Islam, yang demo Islam, ketika sana Allahu Akbar jawab aja sami Allahu liman hamidah. Masa Allahu Akbar terus? Kalau mereka nambah Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, peluit dibunyiin, prit, al-fatihah, selesai. Ngapain sih dibikin panas-panas? Nyantai aja ngadepi urip. Nah, karena itu para wali itu paham, masyarakat Indonesia terutama orang Jawa itu lisannya kan susah ngucapin Arab. Suruh bilang syahadatain, nggak bisa dibaca sekaten. Kalimah syahadah nggak iso, kalimo sodo. Syamir khairan fatrukil bagha, repot. Semar gareng petro diajari doa Rabbi ghfirli wali walidayya, nggak bisa wali walidayya, wali dadi jajani wali. Robbana atina repot gawe urap-urapan. La tuzik kulubana, kulub angel kulub-kulupan. Afun repot apem. Pokoknya lek di jalurno departemen perbadokan ini gampang nyantol, gampang paham. Ini pula yang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah merebut kemerdekaan. Jangan lupa motor penggerak perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini para ulama, para kiai. Lihat pahlawan-pahlawan nasional. Banyak kiainya, ada Kiai Mojo, alim alamah, pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot ahli bahasa, alim alamah, pondoknya besar. Ada Kiai Pangeran Diponegoro. Itu kiai itu namanya Abdurrahman. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Ngertimu numpak jaran nyoncong keris. Kepalanya diudeng-udeng pakai sorban ini. Nah, ini jimat. Sorban yang dipakai udeng ini. Ini ketika dilepas, dikibaskan, bus, Belanda kocar kacir. Makanya khasnya Pangeran Diponegoro pakai udeng. Pernah nggak bayangin Pangeran Diponegoro pakai helm? Yo dudu Pangeran Diponegoro, Satria Baja Hitam. Di Aceh ada kiai juga ulama memimpin pemberontakan melawan penjajah. Ada Kiai Tengku Umar bersama bunyainya, Bunyai Cut Nyakdin, dibantu Bunyai Cut Mutiah, terus Bunyai Cut Tari, Bunyai Cut Keke, Cut Meriska, terakhir Cut Vanessa Angel. Acur bro. La haula wala quwwata illa billah. Yo kenal viral. Udah nggak usah bahas itu, Wes
Lah embo. Ini udah 2 jam lebih loh aku ngaji. Terus menengo. Makanya tinggal langganan karo Cilacap ngajine suwe. Terus iya. Ada Kiai Soleh Darat. Itu punya santri hebat, tadi sempat diceritakan Pak Bupati. Pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lebih tua organisasi Muhammadiyah itu 1912 berdiri, NU 1926. Satu perguruan betul yang disampaikan Pak Bupati tadi. Sekamar mondoknya. Jadi Mbak Yai Ahmad Dahlan itu juga alumni pondok pesantren Salaf yang ngaji kitab kuning. Makanya dulu ya rukun sampai sekarang pun. Ya pernah ada sedikit dimasuki sama yang katanya modernis aliran Muhammad Abduh itu. Terus agak ribut. Soal kunut ribut. Satunya harus kunut, satunya nggak usah kunut. Harus kunut, nggak usah kunut. Dulu. Sekarang Sidarja nggak ada kayak gitu, wis gak sholat subuh kabeh. Apanya yang mau diribut? Punya santri perempuan yang hebat. Ini santri perempuan hafal Imriti, ngaji takrib khatam, tathib khatam, tafsir suratul Fatihah khatam, hafal Quran 15 juz. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, terinspirasi dari itu nulis surat, dibukukan, dikasih judul habis gelap terbitlah minadz zulumati ilan. Siapa santri perempuan itu? Kartini. Ibu kita Kartini. Jadi ibu kita Kartini bukan cuma putri sejati, tapi juga santri sejati. Makanya sama nyanyi ibu kita Kartini, santri sejati, santri Indonesia, harum namanya. Beliau ngaji takrib khatam, tathib khatam, tafsir Fatihah khatam, apal Imriti, hafal Quran 15 juz. Makanya harusnya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khotmil Quran, semaan, lomba baca kitab kuning. Tampilkan pula kesantriannya. Gak kok terus masuk salon pakai kebaya, melakukan mincuk, tungkak dirapetno, dengkul diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno, kurang gede jejeli klopo gitu, gelungan kaweti, bane bis munggah renu, sujeni linggis. Maaf ya, kalau standar pahlawan itu yang paling bagus dan pantas pakai kebaya, yang layak menyandang gelar pahlawan itu Pragawati. Pikir. Yo ke emansipasi wanita, iya, tapi kesantriannya juga ditampakkan. Misalnya bocah cilik-cilik tekan Hari Kartini bilang. Wes. Emoh. Saya itu bulan ini berapa kali? 7 kali, 3 hari nggak pulang, termasuk gilek tak terus ke neyeng. So berkarat gua. Jadi mohon maaf, terima kasih semuanya, Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para tokoh, para kiai. Mohon maaf, saya sadar ngomong segitu banyak, tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Saya nanti langsung mohon izin, langsung mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam majelis yang lebih berkah, dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan Cilacap dan Indonesia pada umumnya senantiasa dikarunia Allah aman, damai, sejuk, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته